selamat siang pemerhati Prasalina, para muda, para pemuda yang lagi denger Silvi untuk siang hari ini ya. Untuk Selasa 22 Desember 2020, Silvi harap pemerhati dan para muda khususnya udah siap simak kembali talk show bersama Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin soal generasi muda gitu ya, para mahasiswa ini jadi salah satu generasi yang emang paling diandalkan untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ya. Kita tuh ditempa ya di dunia kampus supaya memang pastinya makin lazim menyadari tentang fungsi, peran yang memang harus kita lakukan, kepekaan kita, kepedulian, kreativitas, dan gimana kita bisa berpikir out of the box nih ya. Jadi memang harapannya sih bisa terinternalisasi ya di segenap jiwa raga para mahasiswa nih pemerhati Prasalina. Dan Universitas Terbuka jadi bagian dari institusi pendidikan formal di Indonesia ini yang memang harusnya sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk merangkai arah perubahan bagi para mahasiswanya. Dan untuk memantik perbaikan sistem pendidikan yang lebih baik dan bisa menularkan gen-gen positif pada tataran yang memang lebih masif, kemudian apa yang bakal kita peroleh ya, akan Anda peroleh untuk para mahasiswa dan torehkan ketika kita jadi mahasiswa Universitas Terbuka. Oke, baik, kita sudah hadir ya pemerhati Prasalina di talk show bersama Universitas Terbuka dan Silvi guys sendiri seperti biasa. Kali ini di studio sudah hadir Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD. Beliau selaku Direktur Universitas Terbuka Jember. Silvi akan langsung sapa. Halo, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Berjumpa lagi Prof ya, senang sekali lagi, dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian bagaimana Prof untuk sejauh ini sistem belajar dari Universitas Terbuka nggak ada gangguan ya? Alhamdulillah selama ini karena kami sudah ya punya pengalaman yang cukup panjang di dalam mengelola pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Alhamdulillah dengan kehadiran Mbak Corona gitu ya. Saya sering mengatakan Mbak Corona itu karena kayaknya ini kelaminnya ini perempuan. Itu justru semakin mengokohkan. Semakin mengokohkan arti penting dari kehadiran pendidikan jarak jauh. Betul. Dan ketika setiap orang tidak boleh memiliki kontak langsung dalam jarak yang dekat, apalagi sampai bergerombol dalam satu kelas bahkan satu sekolah gitu ya. Maka dengan adanya sistem pendidikan jarak jauh melalui modus pendidikan daring gitu, online education, pendidikan online, maka persoalan pendidikan yang menjadi komitmen kita bersama masih tetap terselenggara dengan segala dinamika dan kontroversi yang menyertai itu pastilah. Betul, tapi dinamika ini kan makin menguatkan pastinya ya. Pastinya begitu, Prof ya. Baik, kita akan berbicara kali ini tentang kegiatan kemahasiswaan ya Prof ya. Jadi ini jadi salah satu topik yang baru dan penting tuh diketahui oleh masyarakat luas, terutama buat para muda yang akan memilih kampus begitu ya. Kampus Merdeka pilih Universitas Terbuka ya, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia. Dan kita akan lanjut nih Prof. Kalau tentang Universitas Terbuka kan pastikan sudah melalui banyak cara, upaya untuk bisa merangkai arah perubahan buat para mahasiswanya begitu kan ya, untuk bisa memantik perbaikan sistem pendidikan yang lebih baik. Tapi sejauh ini Pak, yang bisa dijelaskan tentang hal itu apa saja nih Prof? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Silvi dan pemirsa Prasalina dimanapun Anda berada, publik luas juga gitu ya, yang pada saat ini mungkin lagi menyimak siaran talk show pagi ini. Ya, melalui YouTube jadi juga. Memang kegiatan kemahasiswaan di UT itu memang hampir bisa dikatakan jarang menjadi kursus gitu ya, menjadi wacana. Dan makanya dalam kesempatan ini kami akan mengangkat tema ini karena kami rasa ini penting gitu ya, kan penting. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan di UT. Seperti apa sih kegiatan kemahasiswaan di UT kan seperti itu ya. Jadi Mbak Silvi, seperti halnya perguruan tinggi yang lain, UT juga memandang mahasiswa gitu ya sebagai bagian dari sivitas akademika. Itu dikenal sebagai agent of change kan gitu ya. Tetapi pemaknaan pemberian substansi terhadap apa dan bagaimana agent of change dari mahasiswa untuk setiap perguruan tinggi itu pasti berbeda. Jadi implementasinya beda gitu pasti ya. Berbeda, kebijakan juga berbeda. Jadi makanya, jadi para mahasiswa dimanapun, jadi mahasiswa UT dengan mahasiswa perguruan tinggi yang lain itu bagaimana kami
institusi memberikan makna, memberikan substansi kemahasiswaan itu pasti berbeda. Makanya jangan dibandingkan, jangan disamakan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Pasti punya karakteristik lain-lain begitu ya. Agent of change dalam konteks Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan jarak jauh itu diharapkan para mahasiswa itu menjadi agen perubahan dalam hal apa? Mengubah kultur, mengubah tradisi di dalam kehidupan pendidikan kita yang dijiwai oleh kultur dan tradisi pendidikan jarak jauh. Oke, baik. Jadi orientasinya ke sana. Karena selama ini Mbak Silvi dan para pemirsa pasti tahu lah, sekarang itu kan banyak sekali kontroversi tentang PJJ. Bahkan tidak pembelajaran hanya jarak jauh ya Pak. Tidak hanya di masyarakat awam gitu ya, yang merupakan grassroots dari dunia pendidikan. Bahkan para petinggi-petinggi pendidikan kita menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh itu tidak efektif. Begitu ya Pak ya. Kita berharap mahasiswa sebagai agent of change bisa mengubah bahwa sistem pendidikan yang bisa kita lakukan di era saat ini, apalagi ke depan, itu jarak jauh itu bisa dilakukan dengan kultur belajar mandiri. Baik. Ini jadi tantangan sebenarnya ini tantangan. Untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa Universitas Terbuka bisa membangun, membawa masyarakat kita yang selama ini adalah kulturnya kultur kalau tidak dimong, kalau tidak dibimbing, kalau tidak bahkan tidak disentil gitu ya, tidak bisa belajar, tidak bisa mandiri. Nah, bagaimana di sini peran dari mahasiswa Universitas Terbuka yang selama pendidikan berlangsung 4 tahun lah, kalau yang normal gitu ya, mereka memiliki karakter kemandirian. Dan itu yang harus menjadi pendorong utama mereka menjadi agent of change di dalam proses perubahan dari cara belajar yang konvensional reguler selama ini menjadi PJJ yang dijiwai oleh pribadi-pribadi yang mandiri. Ini yang kita harapkan ke sana. Gitu. Baik. Nah, itu dia Prof ya. Jadi agent of change dari Universitas Terbuka ini berbeda memang ya, dengan karakteristik yang PJJ tadi ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi harapannya benar-benar mahasiswa bisa menjadi agen perubahan yang pasti mengubah kultur, tradisi dengan pendidikan jarak jauh yang mandiri yang begitu mandiri, ya. Betul. Dan dia ini ya harus bisa bertanggung jawab atas dirinya begitu ya. Mandiri, merdeka gitu kan. Betul. Ya, harus ke sana mahasiswa kita. Jadi tidak perlu terpengaruh gitu ya. Kok mahasiswa kampus lain teman saya kok begini, kok di UT tidak ada. Enggak, karena memang sistem pendidikan kita, ya kita pun juga nggak bisa mengubah sistem pendidikan jarak jauh itu menjadi pendidikan reguler ya. Kami madhab kami itu adalah pendidikan jarak jauh. Mahasiswa kami itu adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh. Jadi posisi mereka mahasiswa Universitas Terbuka itu adalah bagaimana dia menjadi agent of change kemandirian belajar. Baik. Kemerdekaan belajar. Nah, itu dia ya. Jadi sesuai dengan kampus merdeka yang juga disampaikan oleh Universitas Terbuka beberapa waktu yang lalu ya, Prof ya. Baik, dan silakan pemerhati atau para muda juga bisa bertanya seputar Universitas Terbuka. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 336 500 dan 336 600. Bisa juga melalui WhatsApp dan Telegram di 08777 100.000. Kami tunggu ya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda seputar Universitas Terbuka di nomor WhatsApp 08777 100.000 dan Telegram dengan nomor yang sama. Baik Prof, kita sudah mengerti bahwa ternyata itu upaya, cara yang dilakukan oleh Universitas Terbuka untuk merubah para mahasiswanya ya, memantik perbaikan sistem pendidikan yang lebih baik dengan mengubah kultur tradisi pendidikan jarak jauh. Dan ini pasti bisa diandalkan untuk saat ini begitu ya. Dan harapannya untuk ke depan juga. Makanya cocok banget ini untuk yang lagi kerja dan gak mau juga ribet begitu ya, kuliah harus datang begitu. Sekarang memang penting banget untuk memilih kampus yang tepat untuk Anda. Sehingga pada puncak gitu ya, pada puncak dari kemandirian pribadi itu adalah ke arah kemandirian bangsa. Nah, ini yang harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya institusi Universitas Terbuka tetapi mahasiswanya. Jadi dengan kemandirian yang dibangun oleh mahasiswa pada tataran personal itu kita berharap ada efek domino hingga pada tataran bangsa. Kita kan selama ini kita mengkritisi bangsa kita tidak
mandiri, bangsa kita masih tergantung kepada bangsa-bangsa lain. Ayolah, mulai dari diri mulai kita dari diri sendiri. Ya, kita berharap Universitas Terbuka dengan tradisi dan kultur belajar mandiri itu bisa membangun pribadi-pribadi mandiri dan pada akhirnya akan membangun sebuah bangsa yang mandiri. Baik, kira-kira Prof. seperti itu. Iya. Nah, itu dia ya pemerhati perasaan, kita sudah mengetahui langsung dari Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi ya, Direktur Universitas Terbuka, tentang upaya dan cara dari Universitas Terbuka untuk bisa mengajak para mahasiswanya menjadi agent of change dengan cara yang berbeda begitu ya. Dan sementara ini untuk kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada di UT, jadi dibentuk secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi artinya nggak punya badan organisasi mahasiswa seperti PT yang lain begitu ya Prof ya. Nah, ini kelebihan yang mungkin bisa dijelaskan sama mekanisme seperti ini apa Prof? Iya Mbak Silvi dan para pemirsa Prosalina dan publik dimanapun ya. Ini lagi yang menjadi pertanyaan para mahasiswa. Pertanyaan mahasiswa di UT katanya UT kan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi gitu ya. Apa bedanya dengan perguruan tinggi yang lain? Ya, setiap perguruan tinggi itu memiliki karakteristiknya. Kita kembali gitu ya. Di dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi itu memang mahasiswa itu memiliki hak. Memiliki hak selain kewajiban gitu ya, memiliki hak untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya melalui berbagai kegiatan kurikuler, tetapi ada catatannya yang dilaksanakan diatur oleh statuta perguruan tinggi. Di dalam, jadi kita acuannya ke sana. Jadi kita harus sepakat bahwa apa yang menjadi acuan kita itu adalah statuta perguruan tinggi. Nah, kalau kita melihat statuta Universitas Terbuka di dalam Permenristek Dikti nomor 84 tahun 2017 gitu ya, bahwa UT itu di dalamnya tidak mengenal adanya apa yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan. Yang ada adalah kegiatan kemahasiswaan. Jadi begini Mbak, jadi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu ada pengelolaan, jadi perguruan tinggi negeri swasta, apakah itu berupa institut, apakah itu berupa sekolah tinggi, apakah itu berupa universitas, memiliki kewenangan, memiliki otonomi untuk mengelola kemahasiswaan. Nah, pengelolaan kemahasiswaan itu dilakukan dalam 3 bentuk. Pertama itu dilakukan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan yang bersifat intra dan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan kemahasiswaan itu dibentuk dalam bentuk organisasi kemahasiswaan atau dalam bentuk pembinaan bakat dan minat mahasiswa. Nah, UT itu pengelolaan kemahasiswaannya itu hanya dalam kegiatan yang bersifat intrakurikuler. Yang kedua adalah melalui pembinaan bakat minat kemahasiswaan. Jadi kami untuk poin 2 tidak ada. Ya? Dan itu wajib organisasi kemahasiswaan itu dibentuk oleh di setiap perguruan tinggi, tidak tergantung di situ, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Itu bisa kita lihat di dalam PP nomor 4 tahun 2014 tentang kegiatan pengelolaan kemahasiswaan, dan juga di dalam Kemendikbud nomor 155 tahun 98. Jadi boleh. Nah, kami melihat karakteristik gitu ya, karakteristik Universitas Terbuka, mahasiswa dan melihat lokus gitu ya, mahasiswa. Beda dengan perguruan tinggi, misalnya saya ambil contoh yang dekat saja, misalnya di Jember itu ada UNED gitu ya, ada Politeknik Negeri Jember gitu. Kalau di Banyuwangi kan ada Poliwangi. Mereka berkumpul dalam satu lokasi dalam satu kampus. Jadi memungkinkan masih untuk memungkinkan untuk organisasi. Jadi komunikasi antara mahasiswa, organisasi mahasiswa dengan unsur perguruan tinggi yang lain, dengan senat, dengan bardosen, bahkan dengan senat dengan dekan dan segala macam, itu kan mudah begitu dilakukan ya. Tapi kalau UT bisa dibayangkan. UT itu tersebar di 39 sentra layanan daerah atau UT regional. Jadi di UT pusat, Mbak, di kampus UT di Pondok Cabe, Tangerang Selatan itu tidak ada mahasiswa di situ. Baik. Jadi bayangkan bagaimana kesusahannya saat harus kita melakukan mengorganisasi, bisa satu koordinasi gitu ya. Kan sulit. Betul. Di Jember ada, terus di Surabaya ada, terus di Papua ada, di Sorong ada, terus di Kalimantan ada. Itu bagaimana mengorganisasi, kemudian mengatasnamakan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka.
Jadi karakteristik ini yang belum memungkinkan kami untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dalam rangka untuk mewahanai kegiatan kemahasiswaan. Jadi di UT itu organisasi kemahasiswaan itu tidak ada, tetapi kegiatan kemahasiswaan ada jalan sesuai terus bakat dan minat dengan bakat dan dari awal sampai sekarang ya Prof sekarang, ya. Iya, Baik, betul. Bahkan setiap semester kami di UT Jember, bahkan di UPBJJ yang lain, kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, melakukan pelatihan, pembinaan kepada mahasiswa. Sosial, silakan. Mahasiswa mau apa? Mau sekarang mau pelatihan tentang kewirausahaan. Kami datangkan narasumber. Kami carikan tempat yang memungkinkan mereka bisa langsung berlatih. Seperti kemarin misalnya di Banyuwangi itu ada beberapa pelatihan tentang pemanfaatan sampah limbah plastik gitu, eko plastik gitu. Di Probolinggo kami adakan, di Banyuwangi bagaimana mereka membuat kopi gitu ya, langsung ke tidak hanya packaging tapi sampai ke marketingnya. Jadi mereka belajar bagaimana mengolah. Jadi pelatihan kemahasiswaan dalam rangka untuk mengembangkan bakat minat itu di UT ada, walaupun tidak ada organisasi kemahasiswaan. Karena statuta Universitas Terbuka tidak menyebutkan adanya organisasi kemahasiswaan. Nah, itu dia. Di luar kegiatan yang di-create UT sendiri, misalnya ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi yang lain, bahkan oleh lembaga-lembaga, oleh pemerintahan. Kami sertakan, misalnya ada lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional yang diadakan di sebuah perguruan tinggi. Kami fasilitasi mahasiswa untuk ikut. Ada lomba, misalnya lomba pencaksilat internasional. Kami fasilitasi. Alhamdulillah, kami pernah mengirimkan seorang mahasiswa dan mendapatkan the winner sebagai pesilat. Kapan itu, Prof? Itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2018 ada, kami bahkan terlibat dalam kegiatan yang tarung derajat gitu. Selain debat bahasa Inggris tadi gitu, terus agak lomba coir gitu, paduan suara mahasiswa kami mengirimkan. Jadi jangan menganggap bahwa dengan tidak adanya organisasi kemahasiswaan maka kegiatan kemahasiswaan off. Nah, salah itu Prof ya. Sama sekali. Baik, karena sesuai statuta Universitas Terbuka dari Permenristek Dikti menyebutkan seperti itu begitu ya Prof ya. Betul. Jadi kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan juga pembinaan bakat dan minat mahasiswa ini ada di Universitas Terbuka. Kecuali untuk organisasi kemahasiswaan begitu ya, pemerhati Prof lain. Jadi untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya atau mungkin para calon mahasiswa, ada nggak ya organisasi di UT? Nah, ini tidak ada, namun yang pasti UT sudah memfasilitasi segalanya sesuai dengan bakat dan minat dari mahasiswa untuk bisa lebih berkembang lagi dengan pelatihan-pelatihan yang tadi Prof sampaikan. Baik, ada yang bergabung seperti lewat jalur 336500 pemerhati Prof Salina. Silahkan, kita akan coba terima dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Sukait Curah Nongko. Bapak siapa Pak? Pak Sukait Curah Nongko. Pak Sukait ya Pak ya? Iya, Pak Sukait di Curah Nongko. Silahkan Pak Silvi bersama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi dari Universitas Terbuka. Saya mau tanya Pak ya. Kan boleh bertanya ya. Silahkan. Ya. Saya punya anak ya. Iya Pak. Punya anak sudah putus kuliah semester 3 di Universitas Muhammadiyah. Ya. Ada sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Seandainya, ini kan berandai-andai saya. Iya Pak. Seandainya melanjutkan ke UT apa bisa? Iya, baik. Itu pertanyaannya Pak Sukait ya? Ya. Ada lagi Pak? Tidak ada. Baik. Bisa apa tidak gitu. Baik Pak. Pak Sukait, ini ditunggu atau didengarkan lewat radio Bapak? Bagaimana Mbak? Jawabannya ditunggu melalui telepon ini atau di off dulu? Nanti kita tunggu aja weh. Baik, ditunggu. Silakan Prof. Terima kasih Pak Sukaib ya. Semoga Bapak selalu sehat ya. Ini Bapak yang sangat peduli pada putranya ini ya. Betul. Jadi begini Pak Sukaib, UT itu bisa menerima, terbuka bagi mahasiswa yang putus kuliah gitu ya, putus kuliah kemudian untuk melanjutkan studi. Jadi kami silakan Pak, ini melalui nanti namanya itu jalur alih kredit. Jadi namanya melalui jalur alih kredit atau
transfer gitu ya, mahasiswa transfer. Jadi silakan Bapak. Jadi nanti persyaratannya begini. Jadi nanti kepada putra Bapak tolong disampaikan. Jadi putra Bapak nanti menghubungi Universitas Jember untuk ada format yang harus diisi. Universitas Muhammadiyah, mohon maaf ya. Jadi nanti di website kami di ut.ac.id. Di situ ada formulir alih kredit. Jadi nanti putra putri Bapak bisa mengisi mata kuliah apa saja yang sudah diterempuh selama 3 semester di Universitas Jember sebelumnya gitu ya. Baik. Setelah itu ditulis, kemudian dibawalah ke program studi, tidak apa-apa Bapak. Ke program studi. Program studinya apa Bapak? Ya. Program studinya apa? Soal itu saya mesti lihat dulu. Oke, nggak apa-apa. Baik, Pak Sukait. Baik. Jadi nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal sampaikan ke putranya untuk mengisi formulir alih kredit. Jadi tinggal di situ ditulis mata kuliah apa saja yang sudah pernah ditempuh dan dinyatakan lulus gitu ya. Mata kuliah itu, kemudian itu mintakan tanda tangan legalisasi ke pimpinan. Paling tidak ke ketua program studi, Pak. Nah, setelah itu bawalah ke kami di kantor UT Jember. Kalau misalnya ada kendala untuk mendapatkan informasi lebih jauh, Bapak kan posisinya di Curah Nongko kan tidak terlalu jauh toh. Kampus kami di Kaliurang, Bapak. Ya, enggak. Ya, jadi nanti putra atau putri Bapak nanti silakan aja datang ke kantor kami. Dalam minggu ini masih tutup, Bapak. Masih tutup. Jadi masuknya tanggal 28 nanti. Jadi datang aja ke kami, nanti akan kami informasikan apa saja yang perlu disiapkan oleh putra Bapak dalam rangka untuk keperluan alih kredit. Tapi prinsipnya bisa, Bapak. Iya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, monggo, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sukait di Curah Nongko. Selamat siang, Bapak. Iya. Baik, pemerhati Prasalina itu tadi Bapak Sukait di Curah Nongko ya. Jadi ini juga sama pertanyaan kepada para mahasiswa lain yang juga mungkin sempat putus kuliah begitu ya, pemerhati Prasalina karena satu dan lain hal, apakah diperbolehkan begitu ya? Boleh, kalau UT mah bebas begitu ya. Yang kerja bisa, tidak ada batasan usia. Yang kerja juga bisa pemerhati Prasalina sambil kuliah begitu ya, pemerhati Prasalina kuliah sambil kerja ya di universitas terbuka. Tapi kemudian untuk saat ini masih tutup atau bagaimana, Pak? Ya, untuk selama 3 hari ya, 21, 22, 23 kami tutup dulu gitu ya. Dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan bersama gitu ya. Setelah itu kan lanjut tanggal 24 sampai 27 kan memang cuti bersama gitu dalam rangka untuk hari Natal. Jadi satu minggu lah libur, jadi masuk tanggal 28 Desember nanti. Oke, dan baik. Sekarang Pak Sukait itu lagi masa registrasi nih sekarang. Jadi waktunya tepat sampai tanggal 13 Januari. Baik, registrasi sampai 13 Januari ya. Masih terbuka. Jadi silakan saja untuk Pak Sukait atau mungkin pemerhati dan para muda yang lain, jika membutuhkan informasi lebih lengkap dengan Universitas Terbuka, bisa langsung buka saja ya untuk websitenya jember.ut.ac.id ya, websitenya www.jember.ut.ac.id. Ada yang masuk lagi, Prof? Kita akan sapa lagi, Prof ya. Baik, halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Haris di Silo. Pak Haris di Silo, silakan Pak Haris. Saat ini Sylvie bersama Universitas Terbuka. Gini, Prof. Saya punya anak sudah S1 TI. Lulusan Jombang ini, Darul Ulum. Ini kalau ingin menempuh transfer ke teknologi, ke teknik sipil, apa aja di situ, Prof? Halo. Iya, baik. Pak Haris, silahkan Prof. Untuk dijawab. Terima kasih Pak Haris di Silo. Jadi putranya ini belum lulus S1 TI. Sudah lulus S1. Sudah. Sudah lulus S1, tapi kemudian ingin melanjutkan. Ingin ke teknik sipil untuk S2 atau bagaimana nih Pak Haris? S1-nya. Oh, S1. Oh, iya. Jadi sudah lulus di TI, Pak ya. Jadi kalau di UT itu Baik, silahkan Prof, bisa dilanjutkan. Di UT itu belum ada program studi S1 teknik sipil. Yang ada itu sistem informasi dan satunya S1 ilmu komunikasi. Saya kira tadi itu S1 belum selesai TI, tapi kemudian mau pindah alih kredit seperti putra Bapak Sukait tadi. Kalau di UT belum ada.
Jadi mohon maaf Bapak Haris, untuk S1 teknik sipil kami belum punya. Oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibuka. Atau mungkin juga berminat ke, ke sistem informasi ya? Atau teknologi ke ilmu komunikasi. Monggo. Betul, akreditasinya sudah belum pemerintah Australia ya. Jadi silahkan untuk Anda yang juga ingin melanjutkan program ke program studi ilmu komunikasi S1 ini akreditasi di Universitas Terbuka B ya. Dan untuk program studi kearsipan ini akreditasi sudah A begitu ya. Oke, baik pemerhati Australia. Harus sekarang udah mulai cerdas nih ngecek akreditasi ya. Betul, jangan sampai kebablas nanti rugi di akhir perjalanan. Sudah capek-capek, habis biaya banyak, kemudian waktu ternyata dan lain sebagainya. Tidak diakui akreditasinya. Tidak tercatat. Baik, pemerhati Australia silakan Anda bisa bertanya melalui jalur telepon seperti yang tadi sudah dimanfaatkan oleh Bapak Haris di Silo dan Pak Sukai juga di Curah Nongko 336.500 dan 336.600 pertanyaan seputar Universitas Terbuka. Dan tadi kita sudah menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Sukai dan juga Pak Haris. Pertanyaan yang lain bisa juga dikirimkan melalui WhatsApp 08777 100.000. Kita break dulu sesudah ini. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah, Kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. 101.3 FM Australia Jember dan juga 92.7 FM Australia Bondowoso. Anda harus tetap berdiri di sana dan tetap semangat ya pemerhati Australia dan juga para muda khususnya. Dan sekali lagi kami informasikan Universitas Terbuka Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Pemerhati Anda yang butuh informasi lebih lengkap tentang UT, silakan klik www.jember.ut.ac.id, Instagram @UT_Jember, Facebook UT Jember, dan YouTube UT Jember TV. Pemerhati Australia. Dan untuk kantornya di Jember ya, di Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari Jember. Pemerhati Australia. Baik, Prof, masih semangat ya? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Harus tetap semangat, Prof ya. Baik, Prof. Nah, kalau tadi kita udah tahu bahwa ternyata sesuai dengan apa yang tadi Prof sampaikan begitu ya, pemerhati Australia berkaitan tentang kegiatan kemahasiswaan, bahwa memang untuk Universitas Terbuka sesuai dengan statuta perguruan tinggi yang tadi disampaikan oleh Prof begitu ya, bahwa ternyata untuk poin yang pertama tentang kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler ini memang ada begitu ya. Tapi yang ekstrakurikuler, nah ini nih Prof ya, gimana caranya Universitas Terbuka untuk bisa menempa para mahasiswa yang mengembangkan potensi keahlian mereka dalam ekstrakurikuler ini, Prof, silakan. Ya, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu kan kegiatan, kalau di dalam pengertian ini yang dimaksud dengan ekstrakurikuler itu kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan kepada pembinaan bakat minat. Karena secara organisatoris kita tidak mengenal istilah organisasi kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler. Jadi semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kami itu bersifat intrakurikuler. Jadi sepertinya praktikum gitu ya. Cuma memang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, melihat karakteristik dari mahasiswa kita, terus lokus mahasiswa kita yang tersebar di 39 gitu ya, Universitas Terbuka Regional gitu ya. UT saja Jember itu kan tersebar di 7 kabupaten kota gitu ya. Bagaimana mau mengorganisasi sebuah kegiatan yang bersifat di luar gitu ya. Makanya di UT itu sampai saat ini belum ada yang namanya kegiatan seperti misalnya
PPL, karena kalau PPL itu kan untuk mahasiswa FKIP. Nah, mahasiswa FKIP kami itu mahasiswanya sudah guru-guru semua, mereka tidak perlu pelatihan, tetapi untuk kegiatan misalnya KKN gitu kami belum ada. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana KKN bisa dilaksanakan dengan persebaran yang begitu luas gitu ya. Masih belum ditemukan modelnya. Saya sudah mencoba men-tracing gitu ya di situs-situs perguruan tinggi jarak jauh di dunia gitu ya. Baik itu yang terhimpun di organisasi ICD, International Council for Open and Distance Education. Kami belum menemukan model kegiatan gitu, model organisasi kemahasiswaan yang di dalamnya bisa menghimpun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Yang ada itu adalah kelompok-kelompok belajar. Jadi kelompok belajar, istilahnya itu pokjar gitu ya. Jadi kalau ada istilah pokjar itu ada sebetulnya kelompok belajar yang didirikan sendiri oleh mahasiswa atau yang dibentuk berdasarkan kontrak kerjasama dengan UT. Gitu. Jadi mahasiswa sebetulnya bisa menghimpun, tetapi fokusnya itu adalah bagaimana mereka dengan kelompok-kelompok belajar itu bisa belajar bersama. Karena salah satu tantangan yang paling besar dan paling sulit dihadapi oleh mahasiswa UT itu adalah kemandirian, keterasingan, ketersendirian. Karena mereka kan tidak menghimpun di dalam satu kelompok, di dalam satu lokal tertentu kan, beda dengan perguruan tinggi reguler. Mereka bisa berkumpul dalam satu kelas, di kelas lain bisa berkumpul. Tapi mahasiswa PJJ mereka berkumpulnya dari rumah masing-masing. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi merasa terasing gitu loh. Saya kuliah kok seperti sendirian, makalah dibentuklah apa yang dikenal dengan istilah kelompok belajar. Tetapi fokusnya itu adalah untuk kepentingan studi. Di luar negeri pun juga learning study group itu ada. Jadi kelompok-kelompok belajar kemahasiswaan itu ada. Dan itu dibentuk oleh mahasiswa sendiri ya, bukan oleh kampus ya. Bisa berdasarkan bakat minat, bisa berdasarkan program studi gitu ya, berdasarkan itu. Sehingga mereka tidak merasa dia sebagai mahasiswa kok saya merasa sendirian, tidak punya teman gitu. Itu. Baik, itu jawaban ya, Prof. Itu. Jadi silakanlah mahasiswa menghimpun dalam kelompok-kelompok belajar, dan itu yang dibolehkan oleh statuta Universitas Terbuka. Baik, nah itu dia ya pemerhati Prasarana. Bagaimana cara Universitas Terbuka dalam menempa mahasiswanya dan mengembangkan potensi ekstrakurikuler ya. Itu lewat kelompok-kelompok belajar yang dibentuk sendiri oleh mahasiswa atau dibentuk oleh berdasarkan kesepakatan dengan kami. Jadi kami menandatangani kontrak pembentukan kelompok-kelompok belajar. Di sekarang ini kita memiliki 32 kelompok belajar yang dibentuk oleh sesuai dengan prodinya. Kelompok belajar itu berdasarkan lokus. Jadi misalnya ya di Jember itu ada 4 atau 5 kelompok belajar. Jadi ada yang ada di Wuluhan itu ada, terus ada di Bangli itu juga ada, terus di mana? Kalisat itu ada. Jadi mereka menghimpun berdasarkan lokasi terdekat. Karena basisnya tetap begitu Pak. Jadi kita tidak mungkin mengumpulkan mahasiswa misalnya dari ujung utara Jember sampai ujung selatan di dalam satu tempat. Bisa dibayangkan kesulitannya gitu ya. Makanya silakan mahasiswa menunjuk siapa yang dipercaya untuk menjadi pengurus kelompok belajar, nanti tanda tangan kontrak dengan kami. Itu cara kami melakukan pembinaan. Kontrak dengan dosen, dengan kami. Berapa lama ini? Itu 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi mereka itu membantu, memfasilitasi mahasiswa dari proses rekrutmen sampai ke proses sertifikasi terakhir. Jadi pembelajaran segala macamnya nanti kami dibantu oleh pengurus-pengurus Pokjar yang dibentuk dengan perjanjian kerjasama dengan kami. Sehingga mahasiswa kami walaupun berada tersebar di seluruh pelosok tidak terabaikan, karena di situ ada kelompok-kelompok belajar yang dibentuk berdasarkan kontrak kerjasama dengan Universitas Terbuka. 1 tahun ya. Setiap tahun. Hasilnya bagaimana, Prof? Apa bisa dievaluasi atau bagaimana? Ya, setiap tahun kami melakukan evaluasi apakah Pokjar yang kami bentuk itu sesuai dengan kontrak. Karena kan di situ di dalam kontrak kerjasama dengan pengurus Pokjar bentukan UPBJJ itu ada beberapa persyaratan. Misalnya jumlah minimal yang harus mereka kelola adalah 150. Kurang dari itu tidak bisa mereka membentuk. Artinya yang paling tidak yang diakui oleh UT itu.
mereka harus membantu mahasiswa dalam proses pemberian informasi, terus bimbingan dari registrasi, pembelajaran sampai ke nanti bagaimana wisudanya, bagaimana upacara penyerahan ijazahnya. Jadi mereka di sana. Bisa dibayangkan, Mbak, tenaga kami yang ada di UT Jember itu hanya 39 orang. Ada PNS, ada TKT, ada BLU segala macam gitu. Tak mungkin kami harus menugaskan mereka ke Banyuwangi sampai ke pelosok jadi misalnya. memanfaatkan pokjar-pokjar ini jadi ya. kami membentuk ya perpanjangan tangan kami untuk dalam rangka untuk memfasilitasi, membantu mahasiswa, membina mahasiswa agar mereka sukses dalam studinya. Baik, Prof. Nah, sekarang kita bicara soal soft skill. Ya, soft skill, hard skill. Nah, ini bagaimana upaya dari kampus sendiri? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi kami itu selain mengembangkan, meng-create kegiatan-kegiatan kemahasiswaan berupa pelatihan, workshop gitu. Setiap semester kami lakukan. Hanya yang semester kemarin karena kami sibuk dalam penyiapan pembelajaran daring segala macamnya, hanya untuk semester ini kami off dulu pelatihannya. Tetapi kegiatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dalam lomba-lomba, event-event nasional dan internasional tetap jalan terus. Bahkan kami alhamdulillah kemarin ada mahasiswa kami dari Probolinggo itu yang mendapatkan internasional itu. Internasional. Kalau nggak salah pencak silat gitu. Ya, pencak silat internasional. Baik. Jadi tetap jalan terus gitu. Hanya pembinaan kegiatan kemahasiswaan itu kami lakukan. Setiap semester kami lakukan. Kami jadwal. Gitu. Baik itu yang berasal dari inisiatif kami, BJJ, maupun yang berdasarkan usulan dari mahasiswa atau Pokja. Jadi mahasiswa silakan mengajukan proposal kepada kami. Bentuk kegiatannya seperti apa, siapa yang akan mengisi sebagai narasumber, pelatihnya, tempatnya di mana, berapa pesertanya, sampaikan kepada kami. Akan kami fasilitasi. Tentunya sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Silakan. Jadi tidak harus berasal dari kami. Mahasiswa Pokjar mengajukan kegiatan kami. Saya mau pelatihan tentang ini, saya mau workshop tentang ini, silakan. Hard skill, soft skill, silakan. Kalau kami pandang layak untuk kami fasilitasi, kami fasilitasi. Pelaksananya di tempat sesuai dengan mahasiswa itu. Fasilitasi dalam bentuk apa ini, Prof? Ya dalam hal pendanaan misalnya, dalam hal pendanaan. Kami mendanai apa-apa saja yang bisa kami biayai itu sudah ada pagunya. Jadi kami nggak bisa misalnya mengadakan kegiatan pelatihan belum sistem enggak di perguruan tinggi manapun tidak bisa gitu. Jadi kami menyediakan konsumsi misalnya, terus kami menyediakan biaya transport, terus kami menyediakan honorarium untuk narasumber pelatih. Itu bisa kami lakukan. Bahkan kalau mahasiswa mau ikut kegiatan lomba, kompetisi nasional internasional, kami biayai. Tapi tolong sampaikan kepada kami 1 minggu, paling tidak seminggu sebelum. Minimal 1 pekan sebelumnya ya Prof ya. Sehingga kami akan mempelajari apakah itu layak untuk kami fasilitasi atau tidak. Karena kami nanti kan harus mengajukan dulu ke pusat, ke kantor Warek 3. Ini Pak, mahasiswa kami ikut pelatihan. Tapi selama ini beberapa kali kami mengajukan usulan fasilitasi pendanaan terhadap mahasiswa yang ikut lomba nasional maupun internasional. Alhamdulillah dibiayai semua. Sampai biaya hidup, semua ya? Akomodasi segala macam. Iya baik Prof. Baik. Jadi sebenarnya mahasiswa ini nggak perlu ragu ya. Hard skill, soft skill ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Hanya mau atau tidak. Mau jadi agent of change atau enggak gitu ya Prof ya. Nah itu dia Bung Radhi Prawasalina sudah terjawab ya. Bahkan apa yang sudah dilakukan sejauh ini baik namun di semester kali ini masih off karena pandemi juga ya. Mudah-mudahan semester depan sudah berjalan. Tetapi kalau ada lomba-lomba kompetisi nasional tetap internasional, jalan, Prof, ya? Ikuti saja. Beritahukan ke kami, sampaikan kepada kami fasilitasi. Minta surat rekomendasi segala, kami fasilitasi semua. Dimudahkan. Prof, ya? Termasuk dana juga insya Allah akan kami upayakan untuk mendapatkan itu. Nah itu dia Bung Radhi Prawasalina ya. Pokjar, kelompok belajar tadi sudah disampaikan, kemudian berkaitan tentang workshop ya Bung Radhi Prawasalina, dan hard skill, soft skill pun juga sudah difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Tinggal mahasiswanya gerak nih ya. Iya. Jadi tidak usah terpengaruh, tidak usah terobsesi karena walaupun tidak ada organisasi, kegiatannya jalan terus. Gitu, jalan terus. Bahkan itu justru lebih lebih terfokus karena begini Mbak, dan ini perlu diketahui oleh para mahasiswa gitu ya, Universitas Terbuka dimanapun,
setiap perguruan tinggi itu memiliki apa yang dikenal dengan IQ. IQ itu indeks kinerja utama. Oke. Nah, salah satu diantaranya itu adalah IQ kemahasiswaan. Ini target kami, sehingga setiap kegiatan kemahasiswaan, setiap pembinaan pelatihan kemahasiswaan itu kami fokuskan ke sana untuk pencapaian indeks kinerja utama. Jadi kami oleh kementerian itu diploting harus mencapai 100 kegiatan kemahasiswaan berprestasi. Ada 100 mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional. Jadi kami 100 Mbak. Nah 100 prestasi karena mahasiswa kami tersebar di 39 dan tambah 1 untuk PPMLN gitu ya, Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Kami dibagi, jadi kalau 100 dibagi 40 gitu ya. Jadi paling tidak kami itu harus memiliki paling tidak kalau 100 bagi 40 setahu PJJ paling tidak 5. Kami ditarget 5 itu. Jadi 5 mahasiswa berprestasi nasional dan internasional setiap UT regional, setiap PJJ. Jadi Jember harus mengirimkan. Jadi ini tantangan bagi kami. Tapi prodi yang berbeda begitu Prof ya? Program studi apapun. Yang penting ada 100 orang mahasiswa yang mewakili universitas terbuka untuk mendapatkan indeks kinerja utama tadi ya. Ini. Alhamdulillah. Terpenuhi Prof ya? Terpenuhi. Awalnya ini tahun kedua Mbak. Kemarin itu 50, alhamdulillah lebih dari 50. Sekarang ditarget 100. Mudah-mudahan lebih. Informasi kami yang kami terima terakhir itu 100 itu sudah terlampaui itu. Sudah terlampaui. Prof. Baik, ini kan suatu prestasi, suatu keunikan, suatu karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Kami tidak memiliki organisasi mahasiswaan, tetapi kami masih bisa meng-create beragam kegiatan kemahasiswaan dan meraih prestasi yang diharapkan sesuai dengan indeks kinerja utama kemahasiswaan. 100 mahasiswa berprestasi. Nah itu dia pemerhati Prosalina ya. Jadi sekali lagi menjawab untuk para pendengar Prosalina, apalagi yang muda-mudi nih ya. Kiranya mungkin pastinya mereka akan bisa mendapatkan beberapa hal yang baru dari Universitas Terbuka ya. Baru tahu nih terkait kegiatan kemahasiswaan. Dan kita lanjut lagi nanti pemerhati Prosalina masih di talk show bersama Universitas Terbuka. Sekarang kita break dulu ya. Tetap di sini bersama. Lagi ngapain sih Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah Kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. 101.3 FM Prosalina Jember dan 92.7 FM Prosalina Bondowoso. Kita lanjut lagi ya pemerhati Prosalina. Jadi untuk para pendengar sekali lagi yang muda-muda ya. Nah kiranya hal-hal apa nih yang mungkin bisa didapatkan oleh mereka begitu ya, dipelajari di Universitas Terbuka tentang kegiatan kemahasiswaan. Tadi cukup banyak penjelasannya Prof ya. Silakan Prof bisa dilanjutkan lagi. Baik, di Universitas Terbuka ini di beberapa kelompok belajar gitu ya, kelompok belajar kemahasiswaan baik yang tersebar di 7 kabupaten kota di wilayah UT Jember itu sudah ada banyak, mereka menamakan unit-unit kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Jadi unit-unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM yang itu mereka bentuk sendiri gitu ya oleh mahasiswa, terutama ini yang paling yang paling greget gitu Mbak, yang paling antusias di dalam menghimpun diri dalam unit-unit kegiatan kemahasiswaan itu mahasiswa yang bidik misi dan CSR. Tuh, jadi kita memiliki banyak. Mereka memiliki futsal, gitu, memiliki kegiatan UKM Mapala, mahasiswa pencipta alam, ada UKM paduan suara, ada yang fokus pada karya tulis ilmiah, ada yang jurnalisme, itu ya, mereka menamakan UKM Permata, gitu ya, ada English Club, gitu ya, ada keterampilan komputer banyak juga, Prof, banyak juga.
KKPI, ada keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Ini dihimpun oleh mahasiswa S1 Sistem Informasi atau Ilmu Komunikasi. Ada juga UKM Hadrah. Nggak apa-apa, silakan. Ada ya Prof ya, baik. Karena nanti kan pasti di universitas atau institut perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama kan pasti ada lomba-lomba. Yang penting di situ ada kegiatan mahasiswa yang memiliki potensi untuk dikompetisikan, berpotensi untuk prestasi. Jadi kegiatan kemahasiswaan kami itu tetap diarahkan ke kegiatan kemahasiswaan yang kompetitif, yang lomba-lomba, yang kompetisi nasional gitu, seperti misalnya MTQ gitu ya, tingkat nasional. Kami pernah Jember itu banyak kemarin, ada kalau nggak salah ada 7 orang mahasiswa mengikuti kegiatan MTQ mahasiswa, MTQ nasional mahasiswa yang ada di Banda Aceh. Saya ikut waktu itu mendampingi mahasiswa 7 orang. Dan itu semuanya gratis, Mbak. Oke, baik. Ke Banda Aceh tidak naik kereta, tidak naik odong-odong. Tapi naik pesawat. Dan itu dibiayai oleh UT. Baik, ya. Karena memang disitulah tempat mahasiswa silakan kembangkan berkreasi, kreativitas, berbasis intelektual, bakat minat di bidang olahraga, di bidang silakan. Seni, terserah deh. Selama itu positif dan kompetitif, dalam rangka untuk bersama-sama membangun bangsa ini, mengapa tidak? Baik Prof ya. Kemudian untuk pendaftaran ini Prof ya, tadi sempat disampaikan tentang 13 Januari ini batasnya ya Prof ya, sampai 13 Januari 2021. Mekanisme pendaftarannya Prof, silakan bisa dijelaskan. Ya, jadi Mbak Silvi, pendaftaran di UT itu berlangsung sepanjang tahun. Ini yang harus di underline gitu ya. Berlangsung sepanjang tahun, gitu. baik. Ya. Jadi tidak ada batasan. Kemudian kenapa kok disebutkan tanggal 13 Januari? Itu untuk semester 2020-2001.2 atau masa registrasi 2001.1. Kami itu memiliki masa registrasi 2 masa registrasi. Jadi registrasi pertama itu dikenal dengan misalnya tahun 2021 gitu ya. Jadi berlaku mulai Januari itu sampai bulan Juni itu masa registrasi 2001.1. Nah, kemudian 2021.1 gitu ya. 2021.1. Kemudian mulai Juli sampai Desember itu 2021.2. Jadi berbeda dengan perguruan tinggi yang lain karena ya itulah terbuka. Karena kami terbuka maka tidak ada batasan waktu kapan, tetapi untuk mengindikasikan mereka masuk semester ini, semester 2 itu lebih memudahkan lah ya Prof ya. Jadi silakan saja lewat dari tanggal 13 Januari silakan, tidak apa. Masih diperbolehkan. Nah, caranya teman-teman mulai semester ini, ini yang perlu saya tegaskan lagi Mbak Silvi, mulai semester ini sistem registrasi penerimaan mahasiswa baru tidak lagi dilakukan secara manual atau reguler. Namun melalui dilakukan secara online. Online saja. Baik itu yang dilakukan melalui website sia.ut.ac.id. Jadi semua proses registrasi mahasiswa baru ya, Prof, ya? melewati ini sia.ut.ac.id. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum registrasi kepada teman-teman yang mau masuk UT, mau registrasi, jangan langsung daftar. Baca dulu panduannya, profilnya, di situ ada panduannya. Baik. Bagaimana cara melakukan registrasi, program studinya apa, apa persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Jadi jangan buru-buru langsung registrasi, dipelajari dulu. Dipelajari dulu baru ya. Di situ juga ada formulir. Registrasi pertama apa saja yang harus diisi, itu dicetak dulu, kemudian diisi, kemudian dilengkapi dokumennya. Dokumen yang paling penting itu pertama itu adalah fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Oke, baik, fotokopi ijazah dan transkrip nilai ya. Yang kedua adalah KTP. Baik. Kalau tidak punya KTP ya KK. Yang penting ada nomor induk kependudukannya. Baik. Dan dokumen-dokumen lain itu. Prof, karena waktunya terbatas sekali nih Prof ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk merangkum semua obrolan kali ini Prof, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Silvi dan pemirsa Radio Prosalina. UT adalah perguruan tinggi jarak jauh. Dan tugas kami yang utama adalah bagaimana membangun pribadi, mencetak pribadi-pribadi mahasiswa yang
mandiri, yang kita berharap pada akhirnya akan membangun bangsa yang mandiri. Jadi teman-teman, kepada seluruh mahasiswa di tanah air, khususnya di pemirsa Radio Prosalina, marilah kita bersama-sama menjadikan Universitas sebagai alma mater kita dalam rangka untuk membangun bangsa ini dengan kreativitas, dengan prakarsa, dengan pribadi-pribadi yang mandiri. Salurkan bakat minat Anda di dalam beragam kegiatan yang tersedia, baik itu yang dilakukan oleh UT maupun oleh perguruan tinggi lain dan pemerintah. Baik. Ikuti semuanya, insya Allah kami akan fasilitasi. Baik, pemerhati Prosalina, terima kasih Prof sama-sama. kehadirannya ya. Itu dia talk show bersama Universitas Terbuka, dan sudah hadir ya pemerhati Prosalina di studio Direktur Universitas Terbuka Jember Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD. Dan waktunya Sulfi harus akhiri dulu untuk kebersamaan talk show kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.